Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi dengan materi yang berjudul Futures dan Opsi Valuta Asing. Kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama ada Aksa Nurfaiza, NIM 106, yang kedua ada Akonia Bella Rahmatia, NIM 125, yang ketiga ada Safitri Nuraninda Purwanti, NIM 165, yang keempat ada Aga Setiawan, NIM 215, yang kelima ada Dwi Lutfi Agustin, NIM 219, yang keenam ada Nur Hidayati, NIM 262, yang ketujuh ada Rizka Akbarina, NIM 334, dan yang kedelapan ada Gita Arinda dengan NIM 384. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu spesifikasi futures, yang kedua yaitu mekanisme marking to market, yang ketiga perbedaan futures dengan forward, yang keempat opsi call dan input, yang kelima penggunaan dan perdagangan opsi, yang keenam penentuan harga opsi dan model Black-Scholes. Ya, untuk materi yang pertama yaitu spesifikasi futures. Futures diperkenalkan pertama kali oleh CME melalui IMM atau International Monetary Market yang merupakan bagian dari CME atau Chicago Mercantile Exchange, Chicago pada tahun 1972. Sejak tahun 1985, futures pada CME sudah bisa dipertukarkan dengan futures yang diperdagangkan di CMEX. Kontrak futures pada dasarnya sama dengan kontrak forward. Futures mempunyai fungsi struktur payoff yang sama dengan forward. Perbedaannya yaitu terletak pada mekanisme perdagangan keduanya. Futures diperdagangkan di bursa keuangan, sedangkan forward diperdagangkan melalui pasar bursa paralel. Yang berikutnya ada standarisasi spesifik. Standarisasi pada future mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, besar kontrak. Besar kontrak ditentukan oleh bursa yang memperdagangkan futures tersebut. Sebagai contoh, kontrak future dolar Kanada di CME adalah $100.000. Yang kedua, metode quotational course. Pada IMM, kurs ditulis dengan kurs langsung atau American terms, yaitu dolar per satu unit mata uang asing. Yang ketiga adalah jangka waktu. Jangka waktu kontrak ditentukan oleh bursa. Sebagai contoh, IMM menentukan jangka waktu kontrak setiap hari Rabu ketiga bulan Januari, Maret, April, Juni, Juli, dan Desember. Yang keempat, hari perdagangan terakhir. IMM sebagai contoh menentukan bahwa hari perdagangan terakhir untuk suatu kontrak adalah 2 hari sebelum hari Rabu di mana kontrak berakhir jangka waktunya. Selanjutnya, jaminan. Kontrak future biasanya mengharuskan deposit mata uang sebagai initial margin atau margin awal. Maintenance margin juga diharuskan dalam bentuk futures. Maintenance margin berusaha menjaga saldo minimal tertentu. Nilai kontrak disesuaikan setiap marking market. Perbedaan nilai bisa dibayarkan dalam bentuk kas setiap harinya. Yang keenam yaitu komisi. Penggunaan futures membayar komisi pada broker mereka untuk melaksanakan kontrak futures. Praktek semacam ini berbeda dengan praktek di pasar antar bank, termasuk bentuk forward di mana kurs jual beli ditentukan. Bank memperoleh keuntungan dari spread antara kurs jual dengan kurs beli. Semua kontrak berhadapan dengan bursa sebagai lawan mainnya, bukan pengguna kontrak yang lain. Dengan cara semacam itu, resiko ingkar janji bisa dikurangi. Mekanisme marking to market. Untuk mengurangi risiko, terutama risiko kebangkrutan, salah satu pihak yang terlibat transaksi, bursa keuangan berdiri di belakang setiap kontrak future. Penjual atau pembeli future melalui posisi long atau short akan berhadapan dengan bursa keuangan, bukan pihak lainnya. Dengan cara ini, risiko default kontrak future bisa dikurangi. Bursa keuangan kemudian menggunakan mekanisme perdagangan marking to market setiap hari yang bisa mengurangi risiko default. Setiap hari, keuntungan atau kerugian dari kontrak future akan dihitung pada akhir hari kerja, dan kontrak future disesuaikan setiap hari. Mekanisme marking to market akan dijelaskan melalui contoh sebagai berikut. Seorang pedagang Amerika membeli kontrak future Mark German
DM dengan posisi long di Bursa Keuangan Chicago dengan dolar dengan kurs yang disepakati sebesar 0,65 dolar per 1 DM dengan besar kontrak sebesar 125.000 dolar DM, sehingga besarnya kontrak dalam dolar adalah 81.250 dolar. Untuk memasuki kontrak, pedagang tersebut harus membayar initial margin yang berfungsi sebagai deposit, misalkan 3.000 dolar, dengan batas bawah depositnya ditentukan sebesar 2.000 dolar. Hal ini berarti uang yang ditanam di bursa keuangan tidak boleh kurang dari 2.000 dolar selama kontrak future masih berlaku. Kemudian pada hari pertama kurs dolar terhadap DM melemah menjadi 0,67 dolar per 1 DM. Dengan demikian nilai kontrak pedagang mengalami kenaikan, sehingga pedagang mendapatkan keuntungan sebesar 2.500 dolar. Pedagang tersebut bisa mengambil keuntungannya atau menahan barangnya di bursa keuangan. Jika ia menahan keuntungannya, maka simpanannya menjadi 5.500 dolar. Pada hari kedua, ternyata kurs turun menjadi 0,55 dolar. Pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar 15.000 dolar. Karena kerugian tersebut cukup besar, simpanan di bursa keuangan terkuras habis menjadi negatif 9.500 dolar, di mana saldo minimal yang harus dicapai adalah 2.000 dolar. Dalam hal ini, pedagang harus menyerahkan minimal 11.500 dolar, dan jika tidak mau membayar, maka kontrak akan dihapus. Selanjutnya, pada hari ketiga, future jatuh tempo dan kurs yang terjadi adalah 0,45 dolar, sehingga kerugian yang dialami adalah sebesar 12.500 dolar. Pedagang tersebut kemudian menambah kas tambahan sebesar 12.500 dolar untuk menjaga saldo minimal. Kemudian pedagang tersebut membeli dan memperoleh DM sebesar 125.000 DM dengan menyerahkan dolar sebesar 56.250 dolar. Perbandingan future dengan forward. Yang pertama, perdagangan. A. Kontrak forward diperdagangkan di luar bursa. Perdagangan bisa dilakukan dengan telepon atau telex. B. Kontrak future diperdagangkan di bursa keuangan dengan basis pelanggan atau kompetisi. 2. Peraturan. A. Pasar forward diatur oleh pihak-pihak yang terlibat atau self-regulating. Yang B. Pasar future diatur oleh bursa keuangan dan otoritas lainnya, misal Commodity Future Trading Commission di Amerika Serikat. Yang ketiga, delivery atau penyerahan. A. Penyerahan pada pasar forward pada umumnya dilakukan secara fisik atau aktual. Delivery sekitar 90%. B. Penyerahan pada pasar future dilakukan dengan membalikan posisi aktual. Deliver hanya mencapai sekitar 1-5% saja. Yang keempat, besar kontrak. Yang A. Besar kontrak forward bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Biasanya jual lebih besar dibandingkan dengan besarnya kontrak future. Yang B. Besar kontrak future ditetapkan oleh bursa keuangan. Yang kelima, tanggal jatuh tempo. A. Tanggal jatuh tempo forward bisa setiap hari. Yang B. Tanggal jatuh tempo kontrak future ditetapkan oleh bursa keuangan, biasanya hanya beberapa tanggal dalam setahun. Yang keenam, biaya transaksi. A. Biaya transaksi forward biasanya biaya transaksi forward biasanya dilihat dari selisih harga beli dengan harga jual atau bid-ask spread. B. Biaya transaksi future merupakan biaya broker untuk order beli dan jual. Yang ketujuh, penyelesaian. A. Penyelesaian kontrak forward dilakukan antara bank dengan pembelinya. B. Penyelesaian kontrak future dilakukan antara pembeli kontrak dengan bursa keuangan dengan menggunakan mekanisme marking to market. Yang 8, margin. A. Deposit tidak diperlukan dalam kontrak forward. B. Deposit diharuskan untuk pihak pembeli atau yang terlibat dengan kontrak future. Opsi call and put. Opsi call adalah hak, bukan kewajiban, untuk membeli suatu aset tertentu dengan harga tertentu pada jangka waktu tertentu jika harga pasar aset tersebut lebih besar dibandingkan dengan harga tertentu tersebut. Harga tertentu tersebut disebut sebagai harga eksekusi atau strike price. Apabila harga pasar aset ternyata lebih kecil dibandingkan dengan harga eksekusi pembeli, opsi tidak mempunyai kewajiban untuk membeli aset tersebut. Sedangkan lawan main dari pembeli opsi call adalah penjual opsi call. Penjual opsi call sering dikatakan writer a call atau menulis call.
Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai opsi put. Kebalikan dari opsi call adalah opsi put. Opsi put adalah hak, bukan kewajiban untuk menjual suatu aset tertentu dengan harga yang tertentu pada jangka waktu tertentu. Jika harga pasar aset tersebut lebih kecil dibandingkan dengan harga tertentu tersebut, harga tertentu tersebut disebut sebagai harga eksekusi. Apabila harga pasar aset ternyata lebih besar dibandingkan dengan harga eksekusi, pembeli opsi tidak punya kewajiban untuk menjual aset tersebut. Penggunaan opsi. Opsi sama seperti forward atau futures, bisa digunakan baik untuk hedging maupun spekulasi. Penggunaan opsi untuk hedging bisa dilukiskan dengan menggunakan contoh importir Indonesia di muka. Misalkan seorang importir membeli barang dari Amerika Serikat dengan waktu penyerahan dan pembayaran dalam 3 bulan mendatang. Importir tersebut memiliki posisi spot short. Untuk hedging dengan tujuan menghilangkan risiko karena perubahan kurs, importir tersebut bisa membeli opsi call mata uang US atau dolar Amerika Serikat. Opsi juga bisa digunakan untuk spekulasi. Apabila ada seorang pedagang yang memperkirakan kurs rupiah terhadap dolar akan melemah, pedagang tersebut bisa membeli opsi call. Perdagangan opsi. Opsi bisa diperdagangkan melalui bursa paralel jaringan bank dan melalui bursa efek. Opsi yang diperdagangkan melalui bursa paralel mempunyai paralelisiasi seperti forward, sedangkan yang dijual di bursa efek mempunyai paralelisiasi seperti futures. Opsi di bursa efek distandardisir dalam beberapa item seperti pasar kontrak, harga eksekusi, jatuh tempo, pembeli atau penjual. Opsi langsung berhadapan dengan bursa efek, sehingga risiko kebangkrutan bisa dikurangi. Sedangkan opsi pada bursa paralel lebih fleksibel. Pembeli bisa menegosiasikan item-item tersebut. Opsi pada bursa paralel mulai diperdagangkan lebih dulu, tetapi sejak opsi diperdagangkan di bursa efek, opsi paralel menunjukkan perkembangan yang semakin cepat. Akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi nilai opsi. Yang pertama ada harga pasar aset saat ini, yang kedua ada harga eksekusi, yang ketiga ada jangka waktu opsi, yang keempat ada volatilitas atau fluktuasi aset selama jangka waktu opsi tersebut, yang kelima ada tingkat bunga bebas resiko, yang keenam ada antisipasi aliran kas masuk terhadap aset selama jangka waktu opsi. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada model Black-Scholes. Pada dasarnya, model tersebut memasukkan faktor-faktor yang disebutkan di muka dengan menggunakan prinsip kondisi tanpa arbitrase. Model penilaian opsi call type Eropa bisa dituliskan sebagai berikut ini. Rumusnya yaitu C sama dengan SN kali D1 min N kali D2 KE pangkat min RT, dan yang D1 yaitu sama dengan IN kali S bagi K plus R plus S kuadrat bagi 2 kali T bagi S kali pangkat RT. D2 yaitu D1 min S kali pangkat T, di mana C sama dengan call premium, S yaitu current stock price, T yaitu time until option experience, K yaitu option striking price, T yaitu risk free interest rate, N yaitu cumulative standard normal distribution, E yaitu exponential term, S sama dengan ST deviation, IN sama dengan natural log. Yang selanjutnya itu harga opsi yang dibuat oleh Black-Scholes merupakan harga keseimbangan dalam arti apabila harga tidak sesuai dengan prediksi formula Black-Scholes, harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan. Kondisi itu menimbulkan kesempatan arbitrase, yaitu memperoleh keuntungan pasti, keuntungan dengan resiko
dan modal 0. Formulanya yaitu P plus S sama dengan C plus PV kali X, di mana P yaitu harga put option dengan exercise price atau X kali S. S yaitu harga saham, C yaitu harga call opsional dengan exercise price, dan jatuh tempo dengan put option. PV sama dengan present value dan X sama dengan exercise price. Hedging future contract dengan option contract untuk meminimalisasi risiko fluktuasi kurs falas. Latar belakangnya yaitu lindung nilai atau hedging merupakan strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga. Dengan lindung nilai, perusahaan dapat memfokuskan aktivitas-aktivitas utamanya sesuai dengan kemampuan dan keahlian khususnya. Perusahaan-perusahaan menggunakan foreign currency derivatives dengan tujuan untuk hedging, dan ternyata penggunaannya secara signifikan meminimalisasi risiko nilai tukar yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, teknik hedging yang digunakan adalah future contract hedging dan option contract hedging. Instrumen derivatif ada 3. Yang pertama yaitu forward contract. Menurut Siahaan tahun 2008, definisi dari forward contract atau kontrak penyerahan kemudian adalah perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak diwajibkan menyerahkan sejumlah aset tertentu pada tanggal tertentu yang akan datang, dan pihak lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah tertentu yang dikenakan atas aset pada tanggal penyerahan. Menurut Eijkman dan kawan-kawan tahun 2010, kontrak future adalah sebuah alternatif dari kontrak forward yang menuntut penyerahan suatu jumlah valuta asing standar di masa depan dengan waktu, tempat, dan harga yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua ada option contract. Menurut Madura tahun 2000, dasarnya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu call sebagai hak beli dan put sebagai hak jual. Pembeli calls atau pemilik calls memiliki hak membeli aset tertentu pada harga tertentu dan tanggal tertentu di masa yang akan datang. Sebaliknya, pembeli put atau pemilik put memiliki hak menjual aset tertentu pada harga tertentu dan pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Yang ketiga ada swaps contract. Menurut Siahaan tahun 2008, swap merupakan kesepakatan antara dua pihak atau perusahaan untuk saling mempertahankan arus kas di masa tertentu atau selama kurun waktu tertentu yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan yaitu objeknya adalah perusahaan-perusahaan non-keuangan di Malaysia, kemudian subjek yang diteliti adalah hubungan secara simultan antara hedging melalui forward, futures, swaps, dan struktur modal. Data yang digunakan adalah data sekunder, baik yang berasal dari textbook serta publikasi ilmiah. Ketiga ada pembahasan keinginan investor untuk melindungi dirinya dari adanya resiko investasi di pasar modal dapat diakomodasikan dengan adanya sekuritas derivatif seperti futures dan option. Yang pertama, transaksi option kontrak adalah kontrak resmi yang memberikan hak atau tanpa adanya kewajiban untuk membeli atau menjual sebuah aset pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada transaksi future kontrak, adalah perjanjian yang menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu untuk ditukarkan pada tanggal jatuh tempo tertentu. Karenanya pasar futures uang serupa dengan kontrak forward dari sisi bentuk perdagangannya. Keempat, ada hasil penelitian. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan adanya hubungan secara simultan antara hedging dan struktur modal. Perusahaan akan terbujuk untuk meminjam lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan pajak, namun peningkatan hutang kemudian akan meningkatkan kemungkinan terjadinya financial distress. Jadi perusahaan akan meningkatkan hedging untuk mengurangi peningkatan risiko. Kelima, ada kesimpulan. Pada future contract, perjanjian antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan aset pada waktu tertentu terhadap objek tertentu dengan harga objek transaksi tidak ditentukan, sehingga harga tergantung pasar. Realisasi transaksi ini adalah secara tunai pada tanggal yang telah ditentukan
Future tidak sama dengan opsi. Bila opsi adalah hak untuk melakukan atau tidak, maka future bersifat wajib untuk direalisasikan antara pihak yang membuat kontrak. Terima kasih.